Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau membahas tentang jenis-jenis arsip atau kearsipan. Bagi kalian yang baru nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke seluruh media sosial milik kalian ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, ayo mari kita masuk ke jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip itu ada arsip dinamis. Arsip dinamis itu secara langsung ada aktif dan inaktif. Kalau arsip statis, arsip yang ada politik dan pemerintahannya atau ada organisasinya. Arsip umum, arsip terjaga, hasil lab, arsip vital seperti persyaratan, kelangsungan, dan aktivitas. Nah, yang pertama adalah arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang penting yang ada di lembaga atau instansi kearsipan itu sendiri. Pertama, pengertian arsip statis. Yang A, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang B, menurut Wursanto, arsip statis mengandung banyak pengertian. Dalam buku Dasar-dasar Kearsipan, arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Yang C, dalam buku Pengurusan Surat dan Kearsipan, arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan administrasi negara. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Arsip jenis ini mempunyai taraf nilai yang sangat tinggi karena akan disimpan dalam jangka waktu yang lama dan abadi. Yang kedua adalah jenis-jenis arsip statis. Contoh arsip yang digolongkan dalam arsip statis adalah sebagai berikut. Contoh arsip dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai berikut. Setiap masing-masing instansi memiliki ukuran yang dipakai untuk menentukan arsip tersebut mau dalam golongan arsip penting, layak disimpan, ataupun arsip tidak layak disimpan atau dikelola sebagai arsip statis atau tidak. Yang A, dalam bidang politik dan pemerintahannya. Contoh arsip dalam bidang pemerintahan sebagai berikut ini. Yang satu adalah teks proklamasi. Yang kedua, teks Sumpah Pemuda. Yang ketiga adalah Surat Perintah 11 Maret. Yang keempat, teks pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kelima, ada teks pidato presiden dalam rangka pertanggungjawaban pemerintahan di depan sidang MPR RI. Yang B,
dalam kegiatan organisasi. Contoh arsip dalam kegiatan organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat-surat piagam dan surat hak. Kedua, buku besar umum. Ketiga, stok kapital. Keempat adalah surat pajak. Kelima, laporan perhitungan. Keenam, wesel yang dibayar, cek dan kwitansi untuk pembayaran. Ketujuh, neraca. 8 adalah hak cipta, hak paten dan hak merek dagang. Kesembilan, hak kontrak. Kesepuluh, laporan kerja tahunan. 11, akta dan hak pakai. 12, undang-undang dan notulen. 13, sejarah berdirinya organisasi atau perusahaan. 14, akta pendirian organisasi atau perusahaan. 15, peta tanah dan daerah penelitian. 16, bukti-bukti kepemilikan tanah dan gedung atau bangunan. 17 adalah kontrak-kontrak atau perjanjian tentang bangunan dan barang tidak bergerak. 18 ada dokumen atau foto-foto. Yang C adalah arsip vital. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip. Tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Contohnya arsip vital ada akte piutang, asuransi, daftar gaji. D. Arsip terjaga adalah arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhannya, keamanannya, dan keselamatannya yang meliputi arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak kerja, dan masalah-masalah pemerintahan itu. Ada arsip umum. Arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga. Demikian kelengkapannya ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Ini mengakomodir tentang pengertian arsip dan kearsipan. Pengertian lainnya arsip umum adalah arsip yang disimpan pada pusat atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya atau arsip sentral. Contohnya adalah KTP dan SIM. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini adalah nilai guna arsip. Arsip memiliki beberapa kegunaan. Adapun kegunaan arsip menurut Wursanto sebagai berikut. Yang A, arsip yang mempunyai nilai informasi. Yang B, arsip yang mempunyai nilai guna historis. Yang C, arsip yang mempunyai nilai guna yuridis. Yang D, arsip yang mempunyai nilai guna ilmiah. Yang E, arsip yang mempunyai nilai guna finansial. Yang G, yang F, arsip yang mempunyai nilai guna administrasi. Yang G, arsip yang mempunyai nilai guna organisasi. Yang H, arsip yang mempunyai nilai guna politik. Yang keempat, fungsi dan peranan arsip. Yang A, fungsi arsip dalam aktivitas sehari-hari. Yang B, peranan arsip. Yang kelima, ada karakter dan sifat arsip. Arsip mempunyai 4 sifat. Yang pertama, autentik. Yang
kedua legal, yang ketiga unik, yang keempat terpercaya. Yang keenam adalah lembaga kearsipan. Yang A, lembaga kearsipan. Yang B, unit kearsipan. Yang C, unit pengolah. Bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe, jangan lupa kalian like dan komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.